بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله ونفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi nasarohu Allahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahul jannah. Man awa miskinan wa rahimah dha'ifa wa rafaqo bil maqlubi wa anfaqo alal walidain. Rawahul Hakim. Jamaah sholat subuh Masjid At-Thayyib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan kesempatan berada di bulan Syawal 1445 Hijriah, dan tampak di wajah-wajah sampeyan wajah kemenangan, wajah bahagia, karena telah menyelesaikan Ramadan 1446 Hijriah. Dan tentu sampeyan semuanya tampaknya sudah menyelesaikan puasa tambahan, yakni 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebabnya dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal, mumpung masih ada kesempatan, mari kita manfaatkan. Saya mohon maaf kalau yang di depan nanti tidak saya minum, karena saya sendiri baru menjalankan puasa Syawal baru yang ketiga hari, belum selesai karena masih keliling sana. Selanjutnya kita sampaikan salam takzim ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul tercatat sebagai umatnya dan telah dipastikan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Paling tidak sebagai seorang muslim, dengan ditinggalkannya bulan Ramadan itu ada 3 kelompok ini paling tidak. Kira-kira saya dan sahabat masuk kelompok yang mana? Kelompok yang pertama, kelompok yang merasa senang ditinggal dengan bulan Ramadan. Kenapa? Senang karena tidak ada lagi merasa itu terbebani, sehingga walaupun merokok di pinggir jalan, minum itu tidak ada masalah, aman-aman saja. Ya,
yakin sampai tidak masuk kelompok itu. Nah, mungkin kelompok yang kedua, kelompok yang gembira. Karena sampai dan saya sudah menyelesaikan Ramadan 1446 ini, yakin dengan pertolongan Allah sehingga kita bisa menyelesaikan kewajiban kita melaksanakan puasa bulan Ramadan. Lalu kelompok yang ketiga, kelompok yang bahagia sekaligus sedih. Nah, ini kira-kira sampean semuanya bahagia karena sampean telah memanfaatkan kedatangan bulan Ramadan untuk meningkatkan amal ibadah yang dimana di bulan Ramadan itu amal ibadah dilipat gandakan pahalanya dan tidak ada bandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Sedihnya karena sampai ditinggalkan Ramadan 1446 Hijriah dan tidak bakalan kembali lagi. Kira-kira catatan-catatan apa yang saya dan sampean telah ukir di Ramadan 1446 Hijriah. Lalu kita berharap semoga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Kita mohon dipanjangkan umur untuk ibadah, karena kita semuanya yakin dengan janji-janji Allah yang disampaikan lewat Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih karena kita tidak lagi berada di dalam kesempatan yang begitu mulia, yakni bulan Ramadan, di mana ibadah seringkali sudah kita dengar yang sunat saja dinilai diberi pahala sama dengan ibadah wajib. Nah, ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Namun Rasulullah memberikan kepada kita agar kita betul-betul menggunakan kesempatan dengan yang sebaik-baiknya tadi. Lalu beliau memberikan kepada kita tuntunan supaya kita mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu perintahnya Rasulullah. Kalau Ramadan perintahnya Allah, kalau yang 6 hari di bulan Syawal itu perintahnya Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah hukumnya adalah sunnah. Apa yang datang dari Allah adalah hukumnya wajib. Wajib sudah kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, berupaya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, hakikatnya perintahnya Rasulullah itu adalah datang dari Allah Subhanahu. Cuma sisi hukumnya yang berbeda. Kalau langsung dari Allah menjadi wajib dan dosa apabila kita tinggalkan, tapi kalau datang dari Rasulullah hukumnya sunnah, kita tidak berdosa manakala kita mengerjakan. Tapi rugi apabila kita tidak mengerjakan. Manakala kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu. Baik, pagi hari ini saya ajak sampean semuanya untuk merenungi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ada 4 ciri, 4 kelompok yang manakala ada pada diri kita, maka kata Nabi, Allah memberikan pertolongan kepada kita dengan rahmatnya dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri 4. Nah, kira-kira ada enggak pada kita? Nah, ini kita renungi setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan, sehingga kita memiliki jiwa kasih sayang antara sesamanya.
saling untuk memuliakan, menghormati satu dengan yang lain. Ini penting, ini namanya adab kehidupan. Kalau bahasa kita, akhlak sesama manusia, sama makhluk. Akhlak kita baik dengan Allah sebagai pencipta kita, tapi kalau akhlak kita terhadap sesama manusia tidak baik, menjadikan kerusakan. Maka itu Nabi mengingatkan kepada kita, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Sempurnanya orang mukmin imannya itu apabila baik akhlak. Ini penting. Nah, orang yang baik akhlaknya itu ucapannya dijaga. Nah, sekarang ini malah justru banyak suka caci mencaci, cela mencela, hina menghina. Malah sekarang ini macam-macam. Malah tuduhan monyet memonyet. Ya kalau itu ya, babi membabi, nah itu saudaranya sesama manusia dijuluki babi, dijuluki itu. Jadi hati-hati kita. Rasulullah tidak mengajarkan yang demikian. Maka kita jaga. Arba'un man kunna fihi nasarahullahu ta'ala alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannah. Wa adkhalahu jannah. Yang pertama, man awa miskin. Orang yang di dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, ketika diberikan kemampuan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa mengajak dirinya untuk membantu saudaranya yang dalam keadaan kemiskinan. Jadi ketika kita diberi oleh Allah, mungkin saudara kita yang dalam keadaan miskin, kita diberikan kemampuan, lalu kita bisa menggunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita untuk membantu saudara kita yang dalam keadaan miskin. Niman awa miskin. Ujar bahasa, hidup ini bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi kita hidup peduli terhadap sesama. Nah, ini kan sebuah perjuangan. Kita kata pelan-pelan iman kita. Semua ini bentuk dalam rangka untuk memperkokoh iman kita. Dan itu kita lakukan dalam rangka mempertontonkan dan membuktikan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang apa kita lakukan itu semuanya dilandasi hanya karena ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk melaksanakan yang demikian itu, saya dan sampean sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah supaya tidak menjadi sia-sia amal kita. Khitabnya itu khusus orang yang beriman, karena amalnya orang yang beriman itulah yang akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya orang yang tidak beriman tidak ada nilainya di sisi Allah. Jadi yang menjadikan nilai amal itu berfungsi, bermanfaat apabila dilandasi dengan orang yang tidak beriman kepada Allah bernilai hanya di hadapan makhluk, berarti hanya bernilai di dunia semata. Sementara kehidupan kita bukan kehidupan di dunia semata, tapi kehidupan kita yakini bahwa ada kehidupan yang abadi di akhir. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kita apa? Maka orang mukmin yang melaksanakan kebaikan diingatkan jangan sampai dirusak, dihapus pahalanya akibat perbuatannya sendiri. Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha
itu perintah Allah. Hitopnya orang yang beriman, bukan seluruh manusia, orang yang beriman. Nah, sampai-sampai dan saya ngaku sebagai pribadi yang mukmin, yang beriman. Maka jaga amal perbuatan kita ini jangan sampai dihapus pahalanya. Jangan sampai sia-sia amalnya. Apa yang menjadi sebab terhapusnya pahala kebaikan, sia-sianya amal perbuatan yang kita lakukan, diingatkan oleh Allah bil iman wal amal. Menyebut-nyebut mungkin. Ini hati-hati. Jadi ujar bahasa itu, kalau kita bisa berbuat baik, jangan kita selalu ingat dengan perbuatan baik kita. Tapi kalau kita berbuat salah, segera ingat untuk ampunan Allah yang Maha Besar. Diajak dengannya. Tapi berbuat baik, jangan senantiasa mengingat kebaikan baik. Karena apa? Belum tentu perbuatan baik yang kita lakukan itu memperoleh keridhaan Allah. Jangan-jangan dalam hati kita ada rasa ujub, ada rasa ria, ada rasa lain-lainnya. Maka dikoreksi. Sampai ujar ulasan Nabi itu mengibaratkan kalau kita bersedekah itu tangan kanan yang melepaskan, tangan kiri pun tidak melihatnya. Artinya untuk menjaga jangan sampai di dalam kita melakukan kebaikan itu ada timbul unsur ria. Karena itu mengakibatkan rusaknya daripada amal ibadah. Jadi diingatkan. Jadi bukan sekedar perintah kebaikan, tapi bagaimana kebaikan itu menjadi bernilai, ini perlu kita jaga. Karena hakikatnya saya dan sampai bisa berbuat baik itu bukanlah kekuatan kita, tapi semuanya karena pertolongan Allah. Ketika seseorang itu memandang dirinya bisa untuk berbuat baik, itu disandarkan pada dirinya, berarti dirinya sudah membuat tandingan terhadap Tuhan. Berarti rusak tauhidnya. Jadi yang harus kita jaga. Sementara tauhid keimanan tadi menimbulkan sebabnya amal itu menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus diawasi oleh kita masing-masing. Setelah Ramadan 1440 dan kita berada di bulan Syawal ini, mari kita telaah dalam diri kita masing-masing. Terutama ya saya sendiri. Dikoreksi, akhirnya kosong, tidak ada apa-apa. Semuanya hanya dunia. Koreksi. Nomor 2, warohimat dhonifah. Hendaknya di dalam diri kita itu ada senantiasa belas kasihan terhadap orang yang lemah. Bukan justru kita jadikan sebagai sarana penghinaan, pelecehan, tapi kita munculkan dengan dipertontonkan oleh Allah dengan saudara kita yang dalam keadaan lemah itu menjadi bagian upaya kita dalam meningkatkan ibadah kita. Jadi kita jadikan sarana sebagai ibadah kita, kasih sayang terhadap orang yang lemah. Sehingga sampai dan saya menjadi manusia itu yang memberi manfaat. Yang itulah disindir oleh Nabi dalam sebuah hadisnya yang sampai semuanya sudah insya Allah hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik manusia itu yang bisa memberi manfaat terhadap sesama manusia. Maka Rasulullah mengingatkan
manusia akan dimasukkan, dijamin oleh Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, manakala di dalam menjalani hidupnya dia memiliki rasa kasih sayang terhadap saudaranya. Nah, ini kira-kira bagaimana kita? Ini kan penting. Maka Allah menciptakan, menjadikan ada makhluknya, hambanya yang dalam kedudukan lemah. Ini kita jadikan sebagai jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka tidak mungkin miskin itu akan bisa dihabiskan, diselesaikan. Karena Al-Quran sendiri juga menyatakan, sampai-sampai kelompok-kelompok yang demikian itu oleh Allah sebagai bagian kita yang diberikan kemampuan, ini wajib untuk memberikannya lewat yang namanya sedekah dalam zakat. Ada itu. Nanti surat At-Taubah itu yang sudah sampai kenal masing-masing itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah. Jadi ada, karena diciptakan oleh Allah, ada yang kaya, ada yang miskin. Itu adalah dalam rangka bagaimana kita bisa mampu untuk menunjukkan sikap kita, bagaimana semestinya sebagai orang yang kaya, orang yang cukup. Nah, ini penting bagi kita, sehingga kita tidak merasa diri kita mampu, tapi semuanya itu hanya karena pertolongan Allah. Ini kan penting sekali untuk kita telah dalam diri kita. Ujar bahasa itu, mohon maaf kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, maka bantulah dengan ucapan yang baik. Sampai-sampai kalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan senyum. Maksudnya apa? Bukan berarti ketemu orang lain kita senyum, nanti dianggap gila kita. Akhirnya bagaimana hidup kita itu bisa menjadi orang yang tidak menimbulkan orang, menjadi mudarat akibat kita. Nah, ini sekalipun diri kita orang yang dalam keadaan kekurangan, maka para sahabat Nabi tidak ada yang mempertontonkan kekurangannya, merasa bahagia, karena semuanya dikembalikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, di kekuatan Islam. Nomor 3-nya, warofaqo bil mamluki, artinya adalah berlaku lemah lembut terhadap, kalau kita sebagai orang kaya mungkin karena kesibukan kita lalu kita katakanlah bahasa kita kalau sekarang ada membantu rumah tangga untuk menolong kita. Jangan sampai pembantu rumah tangga itu dianggap sebagai orang yang kelasnya di bawah kita. Jangan. Jadikanlah mereka pembantu kita itu sama kedudukannya dengan kita. Dalam Islam tidak ada kasta-kasta, itu tidak ada. Yang membuat kasta-kasta itu kita, karena merasa diri kita lebih mulia daripada yang lainnya. Rasulullah tidak membolehkan yang demikian. Sampai Rasulullah mengatakan itu akan menjadi sebabnya orang itu nanti dimasukkan oleh Allah di dalam surganya karena rahmatnya. Kenapa? Karena mampu untuk bersikap dan berlaku lemah lembut terhadap orang yang lemah. Coba kita lihat sekarang. Kita dengar banyak pembantu yang disiksa, yang disakiti. Kenapa? Karena mereka majikannya merasa lebih kuasa daripada, akhirnya berbuat melakukan sesuatu terhadap orang yang lemah. Ini bagaimana? Ini diingatkan warofaqo bil mamluki. Kalau istilah bahasa dulu itu hamba sahaya.
lakukan. Bagaimana seorang sahabat Nabi begitu memuliakannya terhadap hamba sahaya, akhirnya dimerdekakan dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Malah di Indonesia sering juga beberapa waktu yang lalu kita dengar majikan yang menyiksa terhadap pembantu. Apalagi sampai ini betul kita orang Indonesia banyak yang kadang-kadang sudah bersuami, berumah tangga, meninggalkan rumah tangganya, lalu keluar negeri jadi apa namanya? Pembantu. PKW sebagainya. Nanti pulang-pulang karena suaminya ditinggal mencari yang lain. Akhirnya pulang dari PKW, rumah tangganya tidak semakin bagus, malah macam-macam tidak. Ini semuanya sebetulnya adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Mampu nggak kita mencermati hal itu? Nah, ketika dalam kehidupan kita itu sudah dimakan kesenangan untuk mencapai keduniaan, ini yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah mengingatkan. Lalu yang keempat ini, wa anfaqo 'alal walidaini. Sampai dan saya kalau diberikan kemampuan oleh Allah, kecukupan oleh Allah sebagai seorang anak, wajib bagi kita untuk membantu mencukupi kebutuhan orang tua kita. Jangan sampai itu nanti orang tuanya malah dimasukkan ke kalau kita pikir, kalau kita mau melakukan itu terhadap orang tua kita, bagaimana beratnya orang tua kita ketika beliau mengandung kita, beliau mendidik kita, beliau merawat kita, beliau mengorbankan kehidupannya untuk kita. Setelah tua tidak lagi memiliki kekuatan, kita sebagai anaknya lalu berbuat semena-mena. Alangkah menjadi ruginya diri kita. Maka diingatkan oleh Rasulullah lewat hadisnya ini, wa anfaqo 'alal walidain. Tugas kita. Maka diingatkan oleh Rasulullah agar kita mampu menjadikan orang tua kita menjadi jalan untuk diri kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kan dalam Quran ada ajaran agama kita menegaskan itu ridho fi ridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung terhadap keridhoan kedua orang tua kita. Ayo kita jadikan orang tua kita. Kalau kita diberikan oleh Allah orang tua semakin tua di tempat kita sudah memiliki katakanlah sifat melalui, kita jadikan sebagai upaya dalam rangka untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah orang tua kita sudah meninggal, kesempatan kita, orang tua kita yang sudah di alam barzah tidak lagi bisa berbuat apa-apa, saya dan saya yang berupaya untuk membantunya dengan melakukan kebaikan. Maka kalau kita berdoa itu selesai tahlil itu ada doa Allahumma ja'al wa ausil sawaba ma qara'na sampai seterusnya. Allahumma ja'al wa ausil, ya Allah jadikanlah dan sampaikanlah bacaan Yasin kita, bacaan surah Al-Ikhlas kita, kalimat-kalimat thayyibah kita yang kita ucapkan itu kebaikannya ya Allah sampaikan kepada orang tua kita yang sudah ada di alam kubur. Sampai baca Fatihah, ya Allah sampaikanlah kebaikan Fatihah yang saya baca terhadap kedua orang tua kita. Kalau di alam kubur masih bisa, tapi nanti apabila sudah di padang mahsyar kita tidak bisa lagi itu pada orang tua. Di alam kubur kesempatan kita. Karena orang yang sudah di alam kubur tidak bisa lagi untuk bertobat. Kalau ada ajaran yang menyatakan bahwa di alam kubur masih bisa bertobat, itu ajaran kesesatan. Karena Rasulullah mengatakan taubat itu masih diterima oleh Allah selama sampai belum ditenggorokan malam yuborgi.
Kalau sudah di alam kubur tidak ada lagi waktu untuk bertaubat, tidak ada lagi waktu untuk berbuat kebaikan. Maka ketika kita masih ada di dunia kesempatan, mari kita tolong orang tua kita. Ini namanya letak birrul walidain, bukan sekedar ketika orang tua kita masih hidup, tapi bagaimana kita sebagai anak untuk berbuat baik terhadap kedua orang tua kita yang sudah meninggal. 4 hal itulah yang dinyatakan oleh Nabi yang kelak akan mendapatkan rahmatnya Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu dijaga perbuatannya ini dengan tidak meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Jangan cuma sekedar itu, kalau sholatnya nanti ditinggalkan. Kata hadis ini, walaupun nggak sholat jangan. Sholat itu landasannya. Segala sesuatu nanti kalau tidak ada landasannya, roboh. Maka Rasulullah mengingatkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, yang pada akhirnya saya dan sampai semuanya dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.